Pencapaian di PT BES bagi saya tidaklah penting, namun yang penting seberapa kita bermanfaat untuk mitra-mitra kita. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seluruh rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang mungkin sudah beberapa kali mengikuti seminar, kali ini mungkin penampilan saya sedikit berbeda. Saya ingin nampak sedikit boys karena ini motivasi. Saya termotivasi dari mitra saya, Bapak Nur, Abah Nur, yang membuat saya ingin tampil beda hari ini. Sebelum acara dimulai, agar kita hadir di sini ada manfaatnya, kita pulang bisa membawa pulang ilmu. Saya mohon untuk sementara waktu 1-2 jam HP agar di silent, tidak usah lihat WA dulu sementara. Insya Allah nanti setelah acara ini Bapak Ibu bisa WA-an lagi, bisa menceritakan apa yang didapat dari sini. Di sini dalam komunitas PT BES, komunitas Karib, ada yel-yel yang harus kita hafalkan dan kita ucapkan pada saat kita hadir di suatu seminar ataupun pertemuan resmi dari PT BES. Apabila saya menyebut apa kabar, dijawab merdeka. Tujuannya ini nanti luas, nanti disampaikan oleh mitra-mitra yang oleh leader yang lainnya. Sahabat Karib, bantu umat lunas hutang, bebas riba. Langsung kita coba dulu. Kita agar semangat, kita mengucapkannya sambil berdiri Bapak Ibu. Saya mulai. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Sahabat Karib, bantu umat lunas hutang, bebas riba. Terima kasih, semangat sekali. Mudah-mudahan semangat kita hari ini memberikan manfaat untuk kedepannya. Amin. Kita saksikan video ini dulu. Ini sebuah inspirasi mungkin yang akan membuat kita nanti gabung di Sahabat Karib dan PT BES ini akan semakin mantap dan semakin semangat. Banyak orang yang hancur hidupnya karena riba. Jadi kita ini seringkali nggak yakin bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Dan inilah penyebab utama mengapa manusia terlibat dengan riba. Alasannya biasanya sederhana aja. Kalau nggak nyicil, dari mana lagi saya bisa beli rumah? Padahal sudah jelas bahwa riba ini pasti akan menjadi masalah hidup kita. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur karena riba. Ya leasing lah, rentenir lah, pinjem bank lah, dan sebagainya. Lucunya, menyelesaikan masalahnya pun sama kembali dengan riba. Akhirnya, masalahnya meluas dan membesar, dan dampak terbesarnya biasanya siapa coba? Keluarga kita. Kan kasihan kan? Keluarga itulah yang akan pertama kali menjadi susah karena dampak riba yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Allah itu menguji kita dengan kesulitan, misalnya kesulitan ekonomi, karena Allah ingin melihat respon kita terhadap ujian tersebut. Allah ingin melihat apakah kita akan mengikuti petunjuk yang Allah ridhoi atau mengambil jalan pintas sesuatu yang Allah benci. Coba bayangin, andai saja kita sabar dan hanya bertindak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yakinlah ujian kita itu akan lulus dan mendapatkan hadiah berupa solusi untuk terurainya masalah hidup kita. Tapi sayangnya nih, kebanyakan manusia selalu kembali memilih jalan yang Allah benci. Hingga akhirnya apa coba? Hidupnya semakin susah di dunia, dan semua itu belum ada apa-apanya dibandingkan ancaman Allah kelak di akhirat. Padahal
Allah pasti memberi solusi dan jalan keluar dari masalah hidup kita. Yakinlah, itu janji. Sungguh sahabatku semuanya, Allah melaknat para pelaku riba beserta saksi-saksinya atau mereka yang memahami dan mengetahui transaksi riba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa dari berbagai jenis riba. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka jika kamu mengerjakan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Tuh coba bayangin teman-teman, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Bayangin nih, kelak besok lusa di akhirat kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin mencium tangannya, kita lusa di akhirat kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita ingin memeluk Rasulullah, kita ingin mencium tangannya, kita rezeki akan Allah datangkan dari tempat yang tidak pernah kita duga. Maka kuatkan keimanan, luruskan niat, dan hiduplah hanya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita lihat bersama tadi video tadi Bapak Ibu, riba ini mungkin awalnya tidak kita sadari karena kita ingin menggapai suatu impian, namun kita tidak mampu, kita berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi di sini ini juga bisa menjadi motivasi kita. Kenapa kita bergabung di PT BES? Yaitu agar kita bisa lunas hutang, agar kita bisa jauhi riba, Bapak Ibu. Saya dan rekan-rekan saat ini mungkin masih pelaku riba. Karena apa? Begitu kita gabung, sing jelas karena kita masih banyak punya hutang. Namun alhamdulillah kita sudah ada niat untuk melunasi, niat untuk mencicil hutang-hutang kita, agar kita tidak lagi terjerat dengan riba. Riba di suatu bank ataupun di suatu perkoperasian sudah kita ketahui bersama, apabila kita membayarnya lancar, kita masih kena bunga. Apabila kita macet, terlambat, yakin kita kena denda. Dan apabila kita memiliki uang ingin melunasi, kita masih dikenakan penalti. Tapi anehnya banyak sekali orang yang masih mau terlibat dengan riba. Alasannya itu tadi Bapak Ibu, ingin segera meraih impiannya. Mari di sini kita wujudkan impian-impian kita, namun kita tidak lagi menjadi pelaku riba. Di sini kita nanti bisa mendapatkan solusi dengan kita bergabung di PT BES. Apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Di sini di PT BES Bapak Ibu, modal terkecil dari PT BES ini adalah 2.600.000, belum termasuk ongkos kirim. 2.600.000 ini kalau untuk anak kita Bapak Ibu mungkin hanya bisa kita belikan HP. Kita belikan HP untuk anak kita seharga 2.600.000, itu kadang kita sangat mudah memberinya. Pak, HP ku rusak, kita langsung cepet-cepet ingin membelikan anak kita HP. Nah, namun dengan uang modal 2.600.000 di sini adalah suatu peluang agar kita bisa terbebas dari riba yang akan kita ikuti berikutnya. Kenapa risikonya tidak ada? Karena apa? Bila kita bergabung di PT BES dengan modal 2.600.000, satu yang jelas kita punya ID member di PT BES yang tidak ada matinya sampai akhir hayat kita, bahkan bisa diwariskan. Kita usaha apa Bapak Ibu yang bisa diwariskan dengan modal segitu? Kita misalnya seperti kafe Bapak Cokro ini, rumah makannya mungkin bisa diwariskan, namun mungkin karena apabila anak cucu kita tidak bisa mengelolanya,
yang jelas akan bisa bangkrut. Tapi apabila kita gabung di PT BES, ID kita sudah jalan, jaringan kita sudah jalan, meskipun anak cucu kita tidak melakukan apa-apa, mereka akan mendapatkan hasil, Bapak Ibu. Inilah kelebihan dari kita bergabung di PT BES, Bapak Ibu. PT BES, BES Corporation, yang seperti tadi, aset bermodal kecil, tanpa resiko, potensi hasil miliaran, dan sudah banyak yang membuktikan. Di sini ada Pak Yasin, Pak Jianto, dan beliau sudah membuktikan. Di tempat duduk yang depan saya ini juga sudah banyak yang membuktikan. Meskipun belum meraih sesuai dengan apa raihan-raihan yang ada di PT BES, seperti Abah Nur sudah merasakan hasil dari PT BES ini. Meskipun belum banyak sesuai dengan yang kita raih seperti Pak Purnomo, Pak Yasin ataupun Pak Jianto, namun hasilnya sudah mulai dirasakan. PT BES sudah benar-benar terbukti. Satu, memberikan motor gratis ataupun umroh kepada 6.000 resellernya, 6.000 mitranya. Ini datanya diambil 2 tahun yang lalu, jadi yang jelas untuk saat ini sudah lebih banyak lagi. Kemudian sudah bisa memberikan 3.000 mobil gratis kepada seluruh reseller ataupun mitranya, 500 mobil mewah dan 200 rumah luxury. Tepuk tangan untuk PT BES, Bapak Ibu. Kita harus bisa mengisi data ini, Bapak Ibu. Yakin? Apabila kita bergabung di PT BES, di suatu perusahaan, kita harus tahu satu, alamatnya, kantornya, paling tidak kita harus tahu benar-benar ada atau tidak. Saya belum pernah membuktikan karena saya belum pernah ada waktu hadir di PT BES. Namun beliau semuanya sudah pernah hadir di sini, Bapak Ibu. Jadi yakin perusahaan ini ada, jelas. PT BES, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling ataupun penjualan langsung. Dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan peluang bagi masyarakat. Berarti PT BES, apabila kita bergabung di PT BES, Bapak Ibu yang mungkin sudah mempunyai usaha ataupun sudah mempunyai pekerjaan, berarti Bapak Ibu mempunyai pekerjaan baru lagi, lapangan pekerjaan baru lagi yang bisa memberikan peluang dan menghasilkan, Bapak Ibu. Bagi mitra-mitranya yang mungkin belum punya usaha ataupun belum punya lapangan pekerjaan, PT BES ini bisa dijadikan sebagai lapangan pekerjaan yang utama. Contohnya Bapak Jianto. Alamat dari PT BES yaitu di Grand Suropati Kor, Blok B 9 sampai 11, B23 sampai 25, Jalan PHH Mustafa, nomor 39 Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Suatu perusahaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena visi utamanya yaitu PT BES menjadikan perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Tidak ada perusahaan di Indonesia ini yang misinya seperti ini, Bapak Ibu. Semua perusahaan misinya ingin memperoleh penghasilan dan kekayaan sendiri. Contohnya perusahaannya Pak Cokro ini, usaha Pak Cokro ini. Pak Cokro ini mendirikan rumah makan ini, apakah ini mensukseskan orang lain? Jelas tidak. Pak Cokro ingin sukses untuk dirinya sendiri. Tapi PT BES ini visi utamanya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ingin membantu umatnya terbebas dari hutang dan riba dengan moto Go Berkah No Riba. Tepuk tangan untuk PT BES, Bapak Ibu. Yang penting lagi, selain kita mengetahui lokasi ataupun kantornya, di PT BES ini
yang membuat luar biasa, dan saya Pak Pur sudah membuktikannya. Karena saya dan Pak Pur ini sebagai aparat polisi jelas harus yakin dulu Bapak Ibu, kita bergabung di suatu organisasi, di suatu perusahaan harus benar-benar yang jelas legalitasnya. Jadi di PT BES ini sudah resmi berizin, yaitu nomor induk berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi ini maksudnya PT BES ini mendirikan perusahaan, modalnya tidak utang Bapak Ibu. Jadi modalnya asli murni dari pemiliknya yang sudah benar-benar disetorkan kepada pemerintah, sehingga PT BES mendapat izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini luar biasa Bapak Ibu, tidak ada yang hutang. Suatu perusahaan besar, modalnya besar, namun biasanya karena itu pinjam, akhirnya kolab Bapak Ibu. Jadi di PT BES insya Allah aman sekali. Kenapa? Pak Pur sudah tahu. Jadi PT BES ini selain modalnya sudah diketahui pemerintah asli, di setiap kota, di setiap kabupaten, PT BES ini menitipkan uangnya Bapak Ibu, menitipkan uangnya kepada leader-leadernya yang sudah dipercaya untuk sebagai jaminan bahwa modalnya apabila Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu berhasil, tidak mungkin tidak akan dibayar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian juga ada surat resmi izin dari Menteri Perdagangan. Di sini saya tidak bisa baca karena tulisannya kecil sekali. Bapak Ibu bisa download, kalau tidak percaya zamannya saya wis gampang. Download PT BES, izinnya apa saja, bisa insya Allah. Sertifikatnya jelas dari AP2LI, dari lembaga yang menangani perusahaan sistem direct selling, AP2LI sudah mendapatkan sertifikat. Kemudian dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi Bapak Ibu, transaksinya, terus seminarnya yang dilakukan dengan online itu sudah diawasi Bapak Ibu oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Apabila itu dianggap melanggar, apabila itu mungkin ada unsur saranya, ada unsur tidak baiknya, mesti sudah diblokir Bapak Ibu. Sertifikat yang utama sertifikat syariah. Kebanyakan di Indonesia ini adalah umat muslim, 98% umatnya adalah umat muslim. Jadi ini sangat penting, suatu perusahaan produk-produknya apabila sudah syariah sesuai dengan MUI, insya Allah ini yang utama Bapak Ibu. Karena apa? Yaitu tadi, kita adalah mayoritas penganut agama Islam. Jadi yang semuanya apa saja di Indonesia itu kalau tidak ada label halalnya, orang mesti akan tidak mau. Ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Saya sangat terinspirasi dengan beliau. Beliau saja bisa, kenapa saya tidak? Beliau saja bisa, kenapa Bapak Ibu tidak? Beliau adalah seorang mantan karyawan toko Bapak Ibu. Dia tidak harus berpendidikan tinggi, dia tidak harus punya modal besar, tapi dia dengan kesungguhan dia bisa meraih, dia bisa membahagiakan keluarganya. Seorang karyawan toko 23 tahun, dia bekerja hanya memiliki 1 sepeda motor, itu pun adalah hasil kredit. Namun setelah beliau bergabung di PT BES, dalam waktu 1 tahun beliau sudah bisa mengumrohkan ibunya, dia sudah bisa memiliki sepeda motor, dan dia juga sudah bisa membeli sebuah mobil Bapak Ibu. Semua dibeli dengan harga cash, tidak ada yang nyicil dan utang. Kita panggil Bapak Sujianto dari Bojonegoro. Tepuk tangan Bapak Ibu.